Sering dengar soal PPPK kan? Tapi mungkin Anda mikir, ini kan cuma pilihan kedua setelah PNS. Nah, coba deh lupakan pikiran itu sejenak. Karena dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar habis-habisan gimana ceritanya PPPK sekarang ini bukan lagi sekedar alternatif, tapi udah jadi peluang emas, sebuah era baru. Anggapan kalau PPPK itu ASN kelas 2, kayaknya stempel itu udah usang banget deh. Justru sekarang kebalikannya, jalur PPPK ini lagi jadi sorotan utama. Kenapa? Karena ini jadi pintu masuk buat banyak banget talenta hebat untuk ikut mengabdi ke negara, tapi dengan cara yang jauh lebih modern dan fleksibel. Penasaran kan kenapa bisa gitu? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, kita mulai dari sini ya. Pemerintah itu lagi geser fokus. Dan sekarang PPPK jadi primadonanya. Kenapa coba? Simple, mereka butuh birokrasi yang lebih lincah, nggak kaku lagi. Nah, caranya gimana? Lewat sistem yang lebih transparan, formasinya dibuka gede-gedean, plus ada satu terobosan yang keren banget, skema paruh waktu. Ini benar-benar mengubah peta permainan karir di pemerintahan loh. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam lagi soal peluang-peluang keren itu, kita samain persepsi dulu ya. Sebenarnya PPPK itu apa sih? Ini penting banget, karena kalau kita paham dasarnya, baru deh kita bisa lihat betapa besarnya peluang yang ada di depan mata. Oke, ini poin paling penting yang harus digarisbawahi. PPPK itu statusnya resmi ya, aparatur sipil negara, ASN, sama persis kayak PNS. Bedanya di mana? Cuma satu, perjanjian kerja alias kontrak. Jadi buang jauh-jauh deh anggapan kalau ini pekerjaan yang nggak resmi. Begitu Anda diterima, Anda itu bagian dari aparatur negara, punya hak dan kewajiban yang jelas. Nah, yang bikin makin seru, pintunya sekarang dibuka lebar-lebar. Ini bukan lagi jalur khusus buat tenaga honorer aja. Anda seorang profesional di swasta, ahli IT, tenaga kesehatan, atau jagoan di bidang keuangan, semuanya. Ya, semuanya sekarang punya kesempatan yang sama. Keren kan? Pemerintah benar-benar lagi berburu talenta terbaik, nggak peduli dari mana asalnya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang menurut saya paling paling revolusioner, namanya PPPK paruh waktu. Ini bukan sekedar fitur baru, ini benar-benar game changer. Sebuah terobosan yang bisa bikin para profesional di luar sana ngelirik karir di pemerintahan dengan cara yang sama sekali beda. Coba deh bayangin skenarionya. Mungkin sekarang Anda kerja jadi analis data di startup keren atau jadi konsultan IT. Dengan skema ini, Anda bisa tetap di kerjaan utama Anda, tapi di saat yang sama, Anda juga bisa ambil proyek di pemerintahan sebagai ASN paruh waktu. Fleksibel banget kan? Jadi Anda bisa nyumbangin keahlian spesifik Anda tanpa harus terjun jadi pegawai penuh waktu. Ini baru namanya birokrasi modern. Oke, kedengarannya bagus banget ya sejauh ini. Tapi ya namanya juga pilihan, pasti ada plus minusnya. Biar adil dan kita bisa bikin keputusan yang matang, kita harus lihat dari dua sisi. Yuk, sekarang kita bedah bareng-bareng, apa aja sih kelebihan dan tantangan sebenarnya dari jalur PPPK ini? Nah, ini dia perbandingannya, side by side. Keuntungannya jelas banget, formasinya banyak banget, tesnya fokus ke keahlian teknis kita, bukan teori doang, dan batas usianya lebih longgar. Asyik kan? Tapi ada tantangannya. Yang paling utama itu soal dana pensiun yang belum ada, dan yaitu tadi, statusnya berbasis kontrak. Tapi, jangan langsung pesimis soal kontrak. Kalau kinerja kita bagus, peluang buat diperpanjang itu besar banget kok. Oke, kita udah tahu apanya plus minusnya juga udah. Sekarang pertanyaan paling penting, gimana caranya biar lolos? Nah, kita masuk ke bagian strategi nih. Saya udah rangkum ada 5 langkah kunci yang bisa banget Anda siapkan dari sekarang juga. Ini dia playbooknya. Pertama, pantau terus portal resminya, jangan sampai ketinggalan info. Kedua, pelajari materi yang pas, fokus ke kompetensi teknis, manajerial, sama sosiokultural. Ketiga, siapin dokumen dari sekarang. Scan ijazah, surat pengalaman kerja, semuanya deh. Keempat, ini penting, bangun portofolio, tunjukin hasil kerja nyata Anda. Dan yang kelima, jangan sepelekan jejak digital, jaga reputasi online Anda baik-baik. Intinya, siapkan semua amunisi ini jauh-jauh hari, biar pas pendaftaran dibuka, Anda udah siap tempur. Saya mau ulangin sekali lagi, dan ini tolong dicatat baik-baik ya. Portal resminya cuma satu, sschasn.bkn.go.id. Titik. Jangan pernah percaya sama link aneh-aneh, grup WhatsApp yang nggak jelas, apalagi calo yang janjiin kelulusan. Itu semua penipuan. Semua info resmi dan pendaftaran cuma ada di situs itu. Oke, kita udah bahas teknisnya, strateginya, tapi pada akhirnya semua ini bukan cuma soal ngejar status atau cari kerjaan loh.
Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Ini soal menemukan kenapanya. Kenapa Anda mau mengabdi? Kenapa Anda mau berkontribusi? Dan kutipan ini pas banget buat ngerangkum semuanya. Intinya bukan lagi cuma saya mau jadi ASN, tapi lebih ke saya punya keahlian dan saya mau pakai keahlian ini untuk bikin kontribusi nyata. PPPK ini jembatannya, motivasinya itu kontribusi, status itu cuma bonusnya. Jadi, gitu ceritanya. Peluangnya ada di depan mata, besar banget. Strateginya juga udah kita bedah sama-sama, sekarang bola ada di tangan Anda. Pertanyaannya tinggal satu, Anda siap nggak untuk menjawab panggilan ini, untuk maju dan mengabdi dengan keahlian yang Anda punya?